Oke, bisa kita lanjut lagi, Tiara. Bisa, Kak. Oke. Tadi kita udah sampai di lapisan eksosper ya, kakak jelaskan. Iya, Oke, di lapisan ini ada yang perlu ditanyakan. Tiara gimana? Kak. Kan, Hmm? kan extrovert itu dia berada di atas 500 km di Hmm? atas permukaan bumi. Dan molekul-molekul di lapisan extrovert ini kan selalu bergerak Hmm? dengan kecepatan yang tinggi kan, Kak. Iya Dan benar. dan extrovert itu yang udah berada di lapisan paling atas yang Hmm? udah mencakup ruang angkasa. Dan jadi otomatis orang-orangnya itu hingga melayang-melayang. Nah, kok kok bisa? Kan kata-kata tadi semakin apa ya? Semakin jauh, misal kayak ruang angkasa. Nah, itu kan semakin jauh. Kok bisa itunya tuh semakin panas? Bukannya semakin jauh semakin dingin atau berkabut dan yang enggak panas gitu, Kak. Kan matahari juga udah nggak terlalu dekat dengan bumi. Oke. Berarti kalau tangkap pertanyaan Tiara tadi, kenapa di lapisan eksosfer ini merupakan lapisan terluar di ruang angkasa? Kenapa Kak suhunya itu masih sangat panas? Kenapa kalau misalnya daerah ketinggian, apakah suhunya itu kan akan semakin turun ya? Dingin, kemudian berkabut dan lain sebagainya. Nah, Kakak sedikit jelaskan kembali bahwa di lapisan eksosfer itu adalah lapisan ruang hampa. Nah, kita kaitkan ruang hampa itu adalah seperti ruang hampa udara yang tidak ada tadi partikel molekul udara, sehingga tidak ada gas-gas yang seperti tadi, oksigen, nitrogen yang bergesekan dengan lapisan yang berada di bawahnya. Sehingga kalau kita lihat, ya memang benar, semakin tinggi suatu lapisan itu di atas, maka suhunya itu akan semakin memanas. Akibat apa, Kak? Karena dari proses dia, bagaimana dia penekanan yang terjadi di lapisan ini, dia tidak memiliki tekanan, sehingga dia memiliki ruang hampa yang begitu bebas, maka gaya gravitasi yang mendorong, jadi udara itu mengendap ataupun bergerak dia secara bebas, itu tidak ada pengaruhnya, sehingga di lapisan terluar ini, makanya dia memiliki suhu yang sangat panas. Masih kurang paham Tiara atau gimana? Asik, Kak. Oke, masih. Nah, di bagian mana Tiara yang belum paham? Hmm, yang karena semakin panas itu aja. Oke, karena semakin panas. Nah, kayak kakak jelaskan lagi ya, lebih sederhana gitu. Nah, pemahaman kenapa semakin panas. Nah, kalau kita lihat tadi, perbandingan mulai dari lapisan bawah yang kakak jelaskan, itu suhunya masih normal gitu. Nah, kemudian di lapisan keempat, kelima ini, adanya terjadi perpindahan radiasi paparan. Kalau di lapisan yang sebelumnya, termosfer, jadi dia adalah lapisan yang sampai 1500 derajat Celcius. Nah, kenapa di lapisan itu masih bisa eh, panasnya itu melebur? Nah, kalau kita melihat semakin tinggi dia ini di lapisan, karena kepadatan partikel rendah itu dia tidak memiliki tekanan Tiara, sehingga suhu yang akan melakukan ruang di antara lapisan ini dia tidak serta-merta meleburkan sebuah molekul tadi atau atom tadi. Beda dengan kalau kita lihat lapisan dua terbawah tadi, itu ada troposfer sama stratopos. Itu masih lapisan yang berada di antara ketinggian yang dijangkau dari permukaan bumi. Sehingga kalau kita lihat gas-gas yang terkonsentrasi di lapisan atmosfer bumi, sekitar bumi itu masih
kaya gitu ya dengan beberapa partikel itu sehingga masih ada faktor-faktor yang membuat kandungan tersebut itu bisa bercampur. Artinya panas tadi itu bisa kita minimalisir kembali gitu. Artinya tidak terjadi penguapan yang begitu besar ketika diluapkan ke lapisan udara begitu. Gimana Tiara? Masih kurang paham? Paham, Kak? Oke, udah paham ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan atau gimana? Udah, Kak. Oke, sudah. Kak, kan Hmm? kan misalnya di lapisan extrovert kan, Hmm? di lapisan extrovert itu kan udah bagian paling luar tuh kan, Kak. Nah, Mm-mm. udah mencapai tuh luar angkasa. Dan di situ kan emang udah semakin panas dan eh, a- apa ada orang selain orang luar angkasa itu yang di luar angkasa itu yang di extrovert, karena kan otomatis kan mereka bekerja bekerja dengan molekul-molekul gitu yang Hmm. dengan kecepatan tinggi, otomatis orangnya juga minimum ke luar angkasa itu. Jadi seakan-akan cuman mereka doang dan Hmm? beberapa yang di planet eh yang di beda beda kelompok gitu Kak, beda Hmm. kelompok tapi beberapa orang, misalnya ada 5 orang di satu kelompok, terus Hmm. ada lagi 5 orang, dan misalnya kelompok itu juga minimum, nggak Hmm. yang banyak, jadi otomatis mereka bertemu yang melayang-melayang atau ngambang gitu kan Kak di luar angkasa. Nah, jadi Iya. selain ada orang-orang yang berkelompok-kelompok itu emang nggak ada atau nggak diperbolehin untuk masuk ke lapisan eksosfer. Misal kayak ada orang yang penasaran atau peneliti gitu-gitu Hmm. Kak. Oke, berarti seperti yang dibilang Tiara tadi, kenapa di lapisan exosphere terluar nih, apakah ada orang gitu ya diperbolehkan baik untuk peneliti atau sekedar untuk menganalisisnya? Oke, bentar ya. Sekedar. Nah, kalau sejauh ini, karena kan ini namanya riset ya, riset sains di langit, maka dia di lapisan ini akan ada beberapa kegiatan yang dilakukan Ya. tempat ini. Jadi, nah salah satu fun fact-nya yang belum Kakak sebutkan di lapisan eksosfer ini disinilah satelit itu ditempatkan. Nah, pernah kan dengar satelit gitu kan, satelit bumi yang mengorbit, ada satelit Palapa contohnya. Nah, di lapisan eksosfer inilah tempat satelit itu. Jadi, kalau misalnya seperti Tiara yang jelaskan tadi, penasaran gitu kan, lapisan eksosfer. Nah, sebenarnya sudah ada banyak beberapa riwayat para orang-orang yang melakukan perjalanan ke sana, karena ini kan otomatis ruang angkasa. Nah, salah satu contohnya itu dari astronot NASA Amerika Serikat yang melakukan perjalanan itu terkait dengan misi. Kalau kita kilas balik ya, sejarah astronomi bahwa ada misi Apollo. Jadi kalau misi Apollo kemarin kan ke bulan artinya perjalanan orang-orang ini, astronot ini pasti akan melewati lapisan eksosfer itu tadi Tiara, karena dia bagian dari lapisan ruang angkasa. Nah, di mana di situ adalah tempat untuk meletakkan satelit gitu. Jadi satelit yang melayang-layang itu kan, yang pernah Tiara nampak, itu di lapisan itu. Kenapa dia Kak bisa melayang satelitnya gitu? Karena satelit itu mengorbit pada bumi. Nah, begitu Tiara. Kak, tadi untuk melepaskan Hmm? apa Kak?
kan astronot NASA melakukan misi Mm-mm. Mm-mm. Apollo. Jadi perjalanan luar angkasa Mm. melewati exosphere untuk Mm. melepaskan. Oh, ini misinya kan perjalanan mereka itu untuk ke bulan. Artinya kan mereka masih melewati lapisan ini sebelum mereka sampai ke permukaan bulan gitu. Nah, sama seperti halnya belakangan ini kan kita di ini ya, ada fakta sains itu terkait dengan misi Artemis 2. Nah, itu kan sama setelah beberapa puluhan tahun ya, setelah misi Apollo tadi yang jadi misi Apollo itu mengirimkan orang ke bulan gitu. Jadi di tahun 2026 ini baru di beberapa hari yang lalu itu para astronot NASA yang mengirimkan misi Artemis 2 ke bulan. Jadi mereka memotret bagaimana sih perkembangan dari bentuk bumi kita itu seperti apa sekarang. Jadi udah semakin banyak perubahan, kemudian dari segi permukaan bulan pun udah semakin banyak gitu perubahan. Artinya itu adalah salah satu apa ya fungsi dari lapisan eksosfer itu. Begitu Tiara. Ada lagi yang kurang paham Tiara? Ya, Kak. Oke. Berarti exosphere itu tempat satelit berada. Jadi mereka yang misal astronot NASA, astronot yang lain-lain itu, Mm-mm. dia kan sebelum ke bulan itu mereka melewati exosphere. Nah, exosphere ini dia yang untuk menampung, bisa dibilang menampung apa ya, apa satelit. Jadi kayak Hmm. untuk tempat satelit itu di exosphere. Iya, Nah, benar sekali. nah jadi di, kan perjalanan luar Hmm. angkasa melewati exosphere Iya. itu untuk melepaskan satelit kan Hmm. otomatis. Nah, untuk melepaskan satelit, jadi sebelum mereka yang turun kayak astronot NASA itu, jadi mereka ngirim orang atau ngirim yang sekelompok orang Hmm. untuk lihat perkembangan untuk kebun. Jadi ke bulan itu dan di analisis terlebih dahulu sebelum astronot NASA itu melakukan perjalanan cara astronot NASA sekelompok mereka. Iya, benar. Kakak bisa tegaskan kembali bahwa di lapisan eksosfer ini itu adalah batas antara bumi sama luar angkasa. Jadi disinilah pembatas kita antara bumi sama luar angkasa. Jadi berarti nanti akan mendekati misalnya dengan planet-planet yang lain. Jadi di lapisan inilah pembatas gitu, artinya seperti mantel gitu ya yang menutupi permukaan bumi kita. Begitu Tiara. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Tiara? Tidak, Kak. Oke, baik. Kakak lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya ini kita lihat dari bahan penyusunnya ataupun komposisi gas ya dari atmosfer bumi. Jadi di sini kakak sudah kasih poin bahwa ada dua gitu yang menyusun
atmosfer kita. Itu ada heterosfer dan homosfer. Nah, jadi heterosfer ini adalah bagian atmosfer, dia memiliki komposisi berbeda-beda satu sama lain. Itu ada di antara lapisan termosfer dan eksosfer. Nah, untuk yang bahan penyusun kedua itu ada homosfer. Jadi homosfer itu komposisi apanya itu sejenis gitu, tidak beragam dia. Nah, jadi bahan penyusun inilah yang ada di lapisan troposfer, stratosfer maupun di mesosfer gitu. Oke, sepertinya untuk bahan komposisi nggak ada ini ya, perlu ditanyakan. Nah, di sini kakak sudah apa ya, lampirkan Kak, gambar. Oke. Kak, berarti eh, kok apa bahan Mhm. penyusunnya ini cuman komposisi gas. Iya, benar sekali, komposisi gas. Berarti di dalam exosfer ini tuh ada komposisi komposisi Hmm. gas. Nah, Iya. komposisi gas ini terbagi jadi dua. Hmm. Jadi yang pertama kan ada het heterosfer. Nah, Hmm. heterosfer ini, nah heterosfer ini tuh kompo heterosfer dan homosfer. Nah, Iya. heterosfer ini bedanya dua penyusun komposisi gas ini itu, jadi yang pertama itu yang heteros itu komposisi yang berbeda-beda. Iya, Jadi benar. itu misalnya termosfer dan eksosfer. Mm-mm. Sedangkan yang homosfer itu tuh komposisi yang bisa dibilang serupa dan kons apa konstan, Iya, dan benar. itu jadi kayak troposfer, stratosfer, dan mesosfer. Mm-mm. Nah, berarti kayak dari dua penyusun eksosfer ini kan komposisi gas dibagi dua. Jadi yang pertama itu yang berbeda, yang satu lagi itu yang serupa. Jadi nggak terlalu membeda-bedakan selain berbeda-beda dan serupa atau konstan kan. Yang dijelaskan Tiara tadi itu sudah mencakup ya, yang kakak jabarkan sedikit tadi. Berarti sejauh ini kakak lihat Tiara sudah paham mengenai bahan penyusun dari atmosfer bumi itu, gitu. Ada lagi yang ditanyakan Tiara? Tidak Kak? Tidak. Oke, baik. Kakak bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Suka. Oke, ini. Nah, kita akan coba fokus ke sini karena ini udah lebih tervisualisasi ya. Jadi di Tiara pun udah bisa tergambarkan. Nah, di sini kita udah bisa lihat tadi kita dari lapisan mana ya. Nah, ini kakak tunjuk ini si lepel ataupun lepel di laut. Ini dasar ya. Dasar laut kita kan di sini itu nol, ketinggiannya 0 km. Nah, kemudian Kak, ini lapisan yang pertama, troposfer tadi. Nah, jadi kalau kita lihat ini garis ini, apa yang terjadi di lapisan troposfer itu ada dia ini, apa itu peristiwa badai, ya, Em, kemudian petir, kilat, Puting iya benar. Nah, kemudian kita lihat di sini ada pegunungan ya, Mount Everest, kemudian apa di sini homospernya itu lapisan ini tadi yang kita jelaskan bahwa di penyusunnya ini adalah komposisi homosper itu hanya di lapisan ini ya sampai dia tropopause tadi. Nah, kemudian ini ada apa kegiatan pesawat. Pesawat itu terjadi di lapisan mana, Kak? Dia di sini, di batas antara troposfer sama stratosfer. Jadi pesawat, kalau kita naik pesawat, jadi lapisan yang sudah dilalui jalur pesawat itu berada di sini, commercial aircraft. Nah, troposfer.
Iya, benar sekali. Berarti dia di lapisan apa, Tiara? Di tropopause. Berarti dia antara ini ya, kedua ini. Nah, kemudian ini ada apa? Orang yang melakukan ini kegiatan apa? Paralayang, kemudian balon udara bisa terbang, itu hanya sampai di lapisan ini, di ketinggian 10 kilometer. Nah, kemudian gunung pun ini adalah puncak Everest, itu hanya di ketinggian 10 kilometer. Jadi, adanya kenampakan alam itu hanya di lapisan ini, sampai ini dia pembatasnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk di lapisan stratosfer itu ada radio. Nah, di sini tadi kan kakak bilang ada dia pancaran gelombang radio. Nah, ini Kak, pesawatnya beda. Iya, ini adalah pesawat supersonic plane. Jadi ini pesawat yang dikirim, kalau kita lihat itu kan seperti jet tempur ya. Pesawat untuk melakukan apa namanya pemantauan lintas udara itu oleh ini pangkalan militer udara. Nah, kemudian di sini ozone layer ataupun lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini akan berada di ketinggian 20 sampai 30 kilometer. Jadi ada beberapa eh, nucleus clouds ataupun gumpalan-gumpalan awan yang melakukan perembasan di lapisan ini. Nah, kemudian dia akan semakin tinggi, ini adalah increasing. Nah, disinilah tadi meteor ini, Tiara, prosesnya itu di lapisan. Ya. Iya, benar. Kemudian ini nanti meteor akan melindungi di sini. Kemudian kita lanjut ke termosfer. Nah, apa yang terjadi Kak di termosfer? Ada polar lights. Jadi penampakan gas-gas ini, gelombang yang dipancarkan. Nah, kemudian di lapisan eksosfer itu sudah satelit. Nah, satelit dan juga ini roket ya, roket yang diluncurkan oleh para astronot seperti yang dilakukan oleh NASA baru-baru ini untuk mengirimkan manusia ke bulan gitu. Nah, di lapisan eksosfer itu hanya ada satelit yang terpasang. Nah, jadi seperti inilah penjelasan secara visual terkait dari 5 lapisan tadi. Nah, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan, Tiara, atau bagian yang kurang paham? Tidak, Kak. Udah. Tidak. Oke, Oh, kita bisa lanjut. Nah, ini kita udah berada di penghujung ya, manfaat atmosfer. Nah, kalau secara singkat kakak simpulkan, manfaat atmosfer itu seperti tadi, melindungi bumi dari radiasi sinar UV, kemudian melindungi bumi dari benda-benda angkasa, memantulkan gelombang radio, mengatur suhu udara di permukaan bumi, kemudian sebagai tempat terjadinya peristiwa cuaca dan iklim. Gitu. Nah, kita akan langsung ke sini. Jadi, ini adalah bagian terakhir dari pemaparan materi kita malam ini karena setelah ini kakak akan kasih latihan itu ada tugas nanti ada tugas satu tugas dua nanti kakak kirimkan berupa soft file aja. Nah, kemudian di bagian terakhir ini ada renungan nih Tiara. Nah, coba ini kita secara spontan ya, Tiara langsung jawab aja. Nah, jadi di sini dijelaskan pergantian pagi, siang, sore, dan malam hari merupakan efek adanya rotasi bumi. Rotasi inilah yang menyebabkan bumi tidak selalu tetap berada di tempatnya, senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Bumi dipanasi oleh radiasi matahari sepanjang waktu. Bahkan di Khatulistiwa, bumi menerima panas sepanjang 12 jam. Sementara di wilayah kutub menerima panas lebih sedikit. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa alasannya, Tiara? Untuk pertanyaan bentar, Kak. pertama dulu. Baca ulang sebentar. Oke, di layar Tiara bisa lihat yang kakak tampilkan? Bisa. Oke, coba sampai ini dulu. Apa? Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang untuk poin satu paragraf ini dijawab dulu. Oh, oke, Kak. Oke.
Oh, karena ini Kak. Oke. Jadi soalnya itu intinya kayak kenapa Hmm. misal di sini itu panas dan di tempat yang lebih dominan dingin. Kalau di sini tuh lebih dominan matahari selama 12 jam. Hmm. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena menurut saya sendiri itu kan misal di sini itu kayak panas panas selama 12 jam lalu malam dan itu juga misalnya ada hujan dan tapi dominannya lebih ke panas Hmm. karena mungkin tergantung tergantung wilayah dan juga garis lintang dan bujur dan juga samudra itu beda di setiap negara atau eh, khatulistiwa yang di kutub gitu. Jadi Hmm. wilayah di sini dengan di kutub sana itu berbeda karena bisa dibilang itu kayak kan di sini itu misal tropis, eh subtropis atau tropis gitu. Jadi otomatis lebih dominan matahari karena matahari juga terletaknya itu di misal sebelah sini. Jadi otomatis dia secara langsung selama 12 jam. Lalu dia berpindah ke kutub itu Hmm. cuman selama misal 5 jam. Besoknya juga selama 12 jam di sebelah sini. Jadi sekarang itu lebih dominan di karena di kutub dan kutub tulistiwa ini itu beda tentang dan juga beda. Jadi, Oke, bisa dilanjut. Oke, berarti Tiara udah selesai ya tadi ya memberikan jawabannya. nah, Kak, Oke, nah berarti kakak bisa tangkap ya dari yang sudah Tiara jelaskan karena kan bagian renungan ya setelah kakak menjelaskan materi tadi. Nah, sejauh ini berarti yang disampaikan Tiara itu sudah mencakup dan menjawab pertanyaan terkait kenapa sih akibat rotasi itu ada terjadi pergantian siang, sore, malam. Terus dengan paparan radiasi matahari, kenapa ada perbedaan jelas antara pembagian siang dan malam gitu. Nah, kemudian bagaimana apa namanya keterkaitan antara rotasi bumi sama revolusi. Nah, kemudian kita kaitkan dengan relief puncak gunung itu yang lebih dekat dengan pantai itu seperti apa perbedaannya. Nah, mungkin cukup sekian untuk pemaparan kakak pada malam hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Jadi kakak tutup dan akhiri sampai di sini pertemuan kita. Nah, dan untuk tugas berikutnya kakak akan share di grup ya. Jadi nanti kakak akan kirim soft filenya. Ada dua tugas nanti yang akan Tiara kerjakan gitu. Berarti kita ketemu lagi di tanggal 28 April ya. Benar kan Tiara? ya Kak. Oke. Nah, jadi eh, harapannya materi yang Kak sampaikan malam ini bisa Tiara pahami dan next kita ketemu lagi di tanggal 28 April. Begitu. Terima kasih atas waktunya Tiara. Terima kasih Kak. Ya, Sama-sama. selamat istirahat Kak ya. berarti Kak berarti nanti
Hmm? langsung dikirim di grup di soft file untuk soalnya. Iya, benar. Untuk Dan soalnya. dan itu langsung dikirim aja ya, Kak. Mm-mm. Nanti setelah Oke. nanti Tiara selesai ngerjain, nanti kirim aja nanti di grup. Biar kakak cross check nanti. Kak, berarti nanti pas pertemuan selanjutnya itu nanti dibahas nih. Iya, benar. Oke. Oke. Kasih Kak. Ya, terima kasih kembali. Kakak tutup ya. Ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.